Berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa, mulai pendekatan tradisional sampai pendekatan yang paling modern, disertai contoh-contoh pembelajarannya. Pendekatan terbagi atas dua, yaitu pendekatan tradisional dan modern. Pendekatan tradisional adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode mengajar yang relatif tetap atau monoton setiap kali mengajar. Sedangkan metode pembelajaran modern sendiri menekankan pada konsep-konsep baru dan media yang digunakan lebih modern berupa teknologi dan lain-lainnya. Dalam pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang mana menurut Johnson mengungkapkan sistem kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam bahan yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. 2. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. 3. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. 4. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. 5. Pendekatan keterampilan proses. Dalam proses belajar atau mengajar, bagaimana belajar diperlukan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang disebut dengan keterampilan proses. 6. Pendekatan whole language. Whole language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Pengembangan wawasan whole language diilhami konsep konstruktivisme, language experience approach atau LEA, dan progresivisme dalam pendidikan. Wawasan yang dikembangkan sehubungan dengan bahasa sebagai materi pembelajaran dan menentukan isi pembelajarannya diwarnai oleh fungsionalisme dan semiotika. 7. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti pendekatan yang pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa tersebut di dalam praktik berbahasa selalu digunakan secara bersama dan terpadu, baik aspek-aspek kebahasaan maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Bahkan dengan bidang-bidang lain, bahasa selalu menyatu di dalam pemakaian. Jadi, itulah tadi 7 pendekatan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.